Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Sebagaimana yang kita tunggu pada episode ini nakama, scenes dibuka dengan menarik di mana keempat Gorosei yang lainnya itu telah datang ke medan pertempuran. Kapal-kapal pemerintahan dunia itu terus saling serang satu sama lain ya dengan para pasifista itu. Jelas di sana ada dentuman meriam dan cahaya laser ngebuat lautan di sekitar Egghead itu akhirnya jadi meledak total. Di tengah kekacauan tersebut, kita melihat Luffy kembali berhadapan dengan dua lawan berbahaya, Admiral Kizaru dengan Sen Saturnus. Nah, di sini Luffy menegaskan niatnya tersebut bahwa dia tak akan membiarkan mereka berdua itu kabur loh. Sangat jelas ucapannya menggema dengan keyakinan penuh. Gorosei Saturnus menatap dengan dingin, sementara Kizaru menembakkan laser cahaya dari matanya itu. Di sana kita lihat serangan cepat panah dan penuh dengan daya hancurnya tersebut nakama. Kita melihat juga Saturnus tak kalah garang memang karena dia mengayunkan kaki iblisnya itu yang sangat tajam seperti mencabik-cabik. Luffy menghadapi keduanya sekaligus ya. Tubuhnya itu memang sangatlah lentur. Dia bahkan bergerak dengan insting gear kelima Nikanya itu karena setiap serangan yang masuk akan dipantulkan dengan cara aneh khas Dewa Matahari Nika. Sangat jelas ya cuy, itu ngebuat adegan ini seperti komedi tetapi tetap penuh bahaya pula. Menarik sih. Nah, dalam momen itu Luffy itu menggunakan jurus-jurus baru ya. Salah satunya tuh adalah Gomu Gomu no Down Symbol. Tubuh saat menurut Kizaru memang dipelintir lalu diputar cepat hingga keduanya itu mabuk total. Bintang-bintang berputar di kepala mereka. Luffy ini lalu melempar Kizaru jauh hingga jatuh ke kapal angkatan laut meledak bersama meriam yang ditabrakan. Saat Saturnus ternyata lebih licik dengan kaki yang berputar jadi baling-baling. Ia mengatur arah jatuhnya seperti bumerang itu. Kembali berdiri dengan tenang ngebuat Luffy frustrasi sama sekali di tempat itu. Apa yang harus kau lakukan agar kau menyerah? Dia mengatakan seperti itu. Sementara ini di ruang kendali pemerintahan, para Gorosei memberikan perintah lewat telepati. Saturnus tidak ada waktu lagi. Jangan biarkan Vegapunk itu berbicara lebih banyak. Desakan ini sangat jelas akan menunjukkan betapa pentingnya situasi yang genting ini. Atlas dan kelompoknya berhasil naik ke kapal bajak laut raksasa ya untuk evakuasi sesegera mungkin. Di sana kita melihat kilatan petir hitam itu menghujani langit-langit dengan mengerikan dentuman. Suara menggelegar ngebuat Sanji teringat momen itu ketika satu Gorosei itu kembali pertama kali muncul. Ini sama persis dia mengatakan seperti itu. Kita melihat bagaimana Saturnus pun memanggil kekuatan mengerikan lainnya. 4 lingkaran sihir Ebisu akhirnya muncul. Itu juga disertai petir hitam mengerikan loh nakama. Dari sanalah para Gorosei itu benar-benar akhirnya tiba semuanya. Monster iblis yang hanya dikenal dalam bisik-bisikan rahasia kini berdiri sangat nyata di depan semua orang. Kejutan besar, 5 Gorosei muncul dengan wujud iblis yokai masing-masing. Sen Jai Garcia Saturnus dengan bentuk Yuki, Sen Marcus Mars sebagai Itsumade, Sen Nusjuro menjadi Bakotsu, Topman Warkuri dalam wujud babi hutan raksasa, dan Jupiter sebagai Sunworm tersebut. Setiap dari mereka itu menebar aura yang ngebuat itu benar-benar mengerikan. Jika dilihat nih, kita melihat bagaimana pergerakannya itu luar biasa. Nusjuro yang bergerak pertama di tempat itu. Kecepatan iblis tersebut melesat ke arah pasifista. Apa yang dia lakukan? Nah, ternyata pedang hitam itu menebas tubuh robot itu hingga sirkuitnya itu mati teman-teman. Satu persatu pasifista di seluruh pulau langsung pada dilumpuhkan. Para marinir raja kaget karena semua unit berhenti sekaligus. Dia bahkan berkata, pasifista sudah tidak berguna. Seorang prajurit ketakutan di tempat itu. Dunia pemerintahan benar-benar goyah sekarang ini kan, karena senjata pamungkas mereka dipatahkan hanya dengan satu gerakan aja. Di sini kita melihat bagaimana Sanji yang ngebanting terluka segera memperingatkan para kru lainnya. Cepat kabur dari sana. Monster ini bukanlah musuh biasa yang bisa dihadapi semua aura. Jangan pernah menunda-nunda lagi. Nah, kita melihat bagaimana di sisi lain, itu selaku iblis Gorosei Mars dalam wujud burung raksasa Itsumade terbang ke udara. Sayapnya itu menutupi cahaya langit loh. Ibaratnya ia menukik dengan kecepatan gila. Bangunan-bangunan Egghead hancur dalam sekejap. Di tempat itu Luffy itu masih harus menghadapi Gorosei Saturnus ya. Kini dengan Jupiter juga bahkan ikut campur
serta tubuhnya masuk ke dalam tanah bergerak seperti cacing purbakala raksasa nih. Tanpa sempat menghindar, Luffy ditelan oleh makhluk mengerikan tersebut. Namun keberuntungan itu datang. Dory dan Brogy, dua raksasa legendar dari Elbaf, muncul di tengah kobaran api itu. Di titik inilah dia muncul dengan teknik khas tersebut itu. Mereka menebas kepala cacing raksasa tersebut dari tubuhnya. Luffy akhirnya keluar lagi sambil tertawa lega khas Dewa Matahari Nika. "Oi Dory, Brogy." Nah, Luffy mengatakan seperti itu. Para raksasa itu jelas tertawa terbahak-bahak. "Ya, Sanshi, Buri, dan Mugiwara, kami jelas-jelas datang untukmu kawan." Nah, dia mengatakan seperti itu. Jelas di sini pertemuan itu menggetarkan hati tersebut. Teman lama yang dulu hanya sebatas janji itu kini benar-benar hadir di saat-saat kritis. Karena para marinir raja kaget tak menyangka sama sekali raksasa legendaris Elbaf ikut campur pada medan pertempuran. Ya, ini wajar ya teman-teman. Kalau melihat bagaimana chapter terakhirnya sekarang, itu memang mereka semua juga sudah ada di Elbaf. Tapi kita fokuskan di egghead animasinya ini terlebih dahulu. Kita melihat bagaimana kesenangan itu tak bertahan lama karena Top Man Warkari mengaum dengan haki penakluk super kuat. Raungan ini menghancurkan area luas di sekitar sana. Bahkan ngebuat tubuh Luffy copot-copot seperti mainan karet. Lalu dia tempelkan lagi dengan santainya. Brogy sampai terpinggir-pinggir melihat tingkah aneh tersebut. Haki Top Man Warkari itu mengguncang seluruh dataran pulau ya. Bahkan kapal angkatan laut yang jauh pun merasakannya. Dory dan Brogy berdiri tegak nih. "Mugiwara adalah teman kami," teriak mereka selanjutnya. Lalu melancarkan serangan gabungan melawan Top Man tersebut. Nah, di sini ya saat turun jelas tak tinggal diam. Mulutnya tersebut keluar bola racun besar. Luffy dengan cara konyolnya itu malah menggigit sebuah pohon, mengubahnya jadi tongkat baseball yang cukup aneh itu. Dia bahkan memukul bola racun itu balik lagi ke arah Gorose. Jelas ledakan besar terjadi dan membakar sebagian pulau tersebut. Nakama, kita melihat bagaimana raksasa itu terkesima ya. Dia benar-benar seperti Dewa Matahari kan, ucap salah satu dari mereka. Karena mengingat ya legenda Elbaf tersebut, Luffy itu tahu ini baru awal semula. Gorose bukanlah musuh biasa. Mereka itu jelas abadi dan bisa beregenerasi meski dihancurkan berkali-kali. Itulah yang susah untuk dikalahkan. Sementara di sisi lainnya pulau itu, Zoro masih bertarung dengan Rob Lucci. Pertarungan sengit berlanjut hingga Zoro akhirnya mengeluarkan teknik baru, Santoryu Kokujo Otatsumaki. Tebasan ini merobek tubuh Lucci dengan parah nih. Meski Lucci itu masih berdiri, akhirnya Jinbe mengakhiri perlawanan dengan pukulan keras karate manusia. Itu jelas ngebuat Lucci aja pada tumbang loh teman-teman. Kemenangan ini sangatlah singkat karena Mars segera muncul di sana. Di sini mendapat informasi dari Lucci tentang keberadaan York dan juga Vegapunk. Mars sendiri langsung bergerak menuju ruang kendali itu, berusaha menghancurkan sumber siaran langsung Vegapunk yang tinggal beberapa menit lagi. Di tempat lain lagi, para kru topi jerami itu bersiap kabur ya dengan Thousand Sunny-nya. Kapal mereka harus menembus pengepungan wakil Laksamana. Franky dengan serangan Strong Right tersebut menghantam mulut lawan hingga berdarah-darah. Kita melihat bagaimana Bonnie itu juga berhadapan loh dengan Nusjuro. Itu memperlihatkan TK-nya sebagai putri dari Bartolomeu Kuma. Jelas ya, tak berhenti di sana aja. Robot kuno legendaris tiba-tiba bangkit dari kobaran api. Langkahnya berat, matanya bersinar, dan ia berkata dengan suara bergetar pula, "Maafkan aku, Joy Boy." Nah, dia mengatakan seperti itu dan harusnya itu membuat guncangan besar karena sejarah yang terkubur kini benar-benar bangkit lagi loh di depan semua orang ini. Kita melihat bagaimana Pulau Egghead berubah menjadi ladang peperangan antara mitologi dan juga masa lalu masa kini. Gorosei dengan wujud iblis mereka, Luffy yang kini benar-benar menyerupai Nika, para raksasa dari Elbaf, hingga robot kuno peninggalan abad yang hilang itu, semuanya menjadi satu. Memang ya teman-teman, kalau melihat dari adaptasi 11/10-nya kemarin itu, hasilnya akan membuat penggambaran sangat menarik. Itu memang dibuka dengan judul Bintang Jatuh kala itu. Nah, kita juga melihat bagaimana keadaan luar biasa menarik. Cerita itu memang dimulai saat melihat di sini beberapa Vice Admiral yang terkejut panik ya, keadaan yang semakin mencekam, petir hitam di mana-mana dan datang secara berbarengan pula. Sementara di lantai ruangan para Gorosei sendiri terdapat segel bintang. Malah mungkin itu menandai bahwa mereka benar-benar teleportasi di sana. Dan hasilnya memang sudah terjadi. Kita melihat Luffy yang kaget itu melihat 5 Gorosei di depannya. Itu mereka berubah ke wujud yokai mengerikan seperti monster cacing raksasa, kuda tengkorak yang kita sebutkan tadi, atau bahkan babi hitam dan juga burung serta Itsumade. Teman-teman, keadaan ini benar-benar luar biasa karena pasifista saja benar-benar bisa dikalahkan loh. Sementara yang lain menyerang ke laboratorium
laboratorium Vegapunk, itu beberapa Gorosei itu lantas mengincar Luffy. Untungnya untuk pertama kalinya, akhirnya kita melihat bagaimana penggabungan serangan dari raksasa Elbaf. Nusjuro ini memang juga harus berhabis-habisan menghadapi pertempuran dari Rob Lucci. Keduanya itu memang sekarat, tetapi keadaan itu ngebuat semuanya menjadi menarik lagi. Kedatangan Dory dan juga sesuatu yang mereka nanti-nantikan dalam pertempuran Dewa Matahari. Memang menarik sih reuni ini di keadaan darurat melawan 5 Gorosei sekaligus, karena itu akan menjadi pertempuran menarik ke depannya. Apakah akan ada peluang bahwa Dory Brogy mampu membawa kabur Mugiwara dan para kelompoknya, atau apakah akan ada kedatangan seseorang yang berhubungan dengan mereka lagi nih? Keadaan itu ditutup seperti itu dalam chapter 1110-nya, dan itu penggambarannya relate ya teman-teman. Sementara untuk dilanjutkan 1111-nya, itu kalau kita melihat pada gambaran kejadian chapternya itu memang seru, dan ini memang berupa fakta-fakta kemungkinan 90% akan terjadi nakama. Kenapa? Karena dalam markas Vegapunk yang luluh di antara karena Gorosei, itu di sana kita melihat salah satu member dari Gorosei masuk ke labu tersebut. Dia mengobrak-abrik ruangan untuk mencari tahu sepertinya seperti apa kan untuk menggagalkan usaha Vegapunk menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia. Kita melihat Gorosei yang terakhir mengamuk di sana itu adalah Saint Marcus Mars. Dia dengan wujud iblisnya Itsumade, burung ular itu ngebuat kekacauan dan menyebabkan kengerian sangatlah nyata teman-teman. Panel langsung melompat lagi di area tempatnya Zoro Lucci yang selesai bertempur itu. Lucci ternyata masih tegap berdiri teman-teman. Sepertinya dia mau berlagak si Rob Lucci kala itu yang keren banget nih. Zoro kemudian tersenyum Zoro dan dia harus segera bersiap nanti jika sewaktu-waktu itu akan membuat pertempuran ulang di antara mereka. Kita melihat ya bagaimana momen yang ditunggu-tunggu ini. Shin berpindah ke area krusial Luffy lagi. Di sanalah kita melihat sang Dewa Matahari Nika bertempur habis-habisan dan tetap menggunakan cara konyol khas Dewa Nika. Pertempuran solid dengan Dory dan Brogy terjadi. Menghadapi Gorosei memang bukanlah lawan yang bisa mudah dikalahkan. Dory Brogy sangat penasaran, semat-sempatnya ia berkata seperti ini kepada Luffy. Sebenarnya bagaimana perasaan kau menjadi Nika Luffy? Jelas Luffy kaget dong, dia seperti biasanya nggak tahu apa yang dimaksud orang-orang itu. Hah? Nika maksudmu? Nika itu apa? Apakah ini sejenis makanan? Nah di sini dia terbata-bata pada para raksasa ini dan membuat semua orang tertawa. Dory dan Brogy sempat mengatakan juga semua orang di dunia ini ingin menantikan kebangkitan Nika itu kembali, dan sekarang mereka semua bersyukur akan peristiwa kebangkitannya. Dunia akan menjadi bahagia lagi, dan itulah Dewa Matahari Nika Luffy. Jelas di sini Luffy aja kaget lagi nih. Ia tak menyangka dan mengira para raksasa itu akan mengatakan seperti itu. Nah Gorosei Topman Warkuri menyerang lagi mereka ya dengan meledakkan gelombang besar hakinya. Luffy aja sampai kaget banget loh memperlihatkan raut wajah nyentrik ala kartunnya tersebut. Raksasa itu juga mau bertahan dengan serangan kejutan daripada Gorosei tersebut. Kejadian ini sangatlah intens ya pertarungannya. Peran Luffy ngebuat sesuatu yang menarik, secara langsung menciptakan stick baseball lagi itu. Dan ini akhirnya dikeluarkan akibat dari imajinasi tanpa batasannya. Adikan yang pertarungan solid itu, kita juga melihat area sekitarnya. Kondisi tersebut yang patut kita sorot di sini adalah mereka para kru itu yang telah berada di kapal Thousand Sunny mengetahui bahwa kegaduhan itu adalah urusan dari para Gorosei. Mereka semuanya datang secara bersamaan. Jelas itu membuat semua orang pada kaget kan? Tiba-tiba berganti pada sebuah medan area. Di sana para angkatan laut sedang menenangkan Admiral Kizaru. Hah? Kenapa dia? Apa ada sesuatu luka yang didapati Kizaru? Ternyata cuy, yang didapati Kizaru adalah luka batin dan dia menangis sepertinya di sana. Sepertinya Kizaru sedang berusaha menenangkan diri yang tergeliatak di tempat itu. Ya, apakah Kizaru menangis atau seperti apa? Kayaknya memang Kizaru itu merasa bersalah ya karena melenyapkan Vegapunk Stella. Padahal kala itu Vegapunk dan juga Kizaru sangatlah dekat. Tapi balik lagi, karena tuntutan dia sebagai marin dan admiral angkatan laut terkuat, dia mau nggak mau harus melakukan tugas dari fleet admiral tinggi Akaino. Jelas ya, Kizaru aja juga bingung dan kecapean menghadapi momen seperti ini. Scenes berlanjut lagi cuy. Setelah melihat kekacauan yang terjadi sekarang, kondisi Egghead sudah tak baik-baik saja. Nika sedang berjuang habis-habisan bersama Dory dan juga Brogy-nya. Keadaan benar-benar kacau balau sekarang ini. Dia yang sudah benar-benar bangkit yang kita harapkan tersebut pada kondisi luar biasanya.
maafkan aku Joy Boy. Itu akan menjadi penutup pada episode itu nanti. Bakalan lebih menarik pula kan? Karena kalau memang betul ya teman-teman, bahwa untuk menambah hipotesisnya di episode nanti, sebenarnya memang robot kuno itu berkata seperti ini. Dia mungkin memang sedari awal terlibat dan berhubungan dengan Joy Boy tersebut loh. Karena itu akan berhubungan dengan abad kekosongan dan sejarah-sejarah masa lalu. Ditambah lagi, kalau kita melihat bagaimana kejadian dan tragedi Vegapunk tersebut, kayaknya loh, arti dia sendiri sebagai nama Joy Boy bisa aja itu adalah devil kan? Seperti Rox B. Sebek atau bahkan Teach sendiri yang notabene adalah Devil D dan juga Devil Teach. Apakah Joy Boy juga kelahiran dari D? Itulah menariknya. Sangat jelas ya, di pertempuran Egghead nanti, mereka itu para pemerintahan dunia ingin menghancurkan rekaman CCTV yang dijelaskan lanjut oleh Vegapunk untuk menutup kebenaran itu. Dan juga energi yang mereka inginkan sangat jelas yaitu adalah Mother Flame. Karena itulah Nika sendiri itu akan menjadi penjebakan menarik untuk menahan dan juga untuk mengatasi bagaimana keadaan-keadaan di pulau tersebut dengan para nakamanya. Ketika keadaan semakin bertempur heroik tersebut, Dewa Matahari Nika menjadi legenda yang turun kembali dinantikan oleh semua orang. Siapa yang menantikannya? Para raksasa Elbaf dan juga dunia baru nakama. Ya, segalanya bakalan lebih menarik lagi. Sepakat gak kalian? Nah, kita lanjutkan lagi next time. Oke, jadi terima kasih banyak ya telah menemani cerita ini sampai akhir. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!